Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Dwi Aprilia Agustina, Hidayah Mustikarani, dan saya sendiri Elma Karisma. Di sini kita akan membahas mengenai materi kurikulum 2013. Yang pertama yaitu pengertian kurikulum 2013. Kurikulum 2013 atau yang sering juga disebut K13 adalah kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan Indonesia. Kurikulum ini merupakan kurikulum tetap yang diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum 2006 atau yang sering disebut sebagai kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP yang telah berlaku selama kurang lebih 6 tahun. Kurikulum 2013 memiliki 3 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap dan perilaku. Yang selanjutnya, konsep kurikulum 2013. Konsep kurikulum 2013 dilihat dari keunggulannya, yaitu bahwa implementasi kurikulum 2013 diharapkan dapat menghasilkan insan yang pertama produktif, kreatif, dan inovatif. Selanjutnya yaitu isi dokumen kurikulum 2013. Yang pertama adalah landasan pengembangan kurikulum 2013. Di sini disebutkan ada 5 landasan, yaitu landasan filosofis, landasan yuridis, landasan konseptual, landasan empiris, dan yang terakhir landasan teoritis. Yang selanjutnya yaitu ada prinsip-prinsip pengembangan kurikulum 2013. Yang pertama yaitu pengembangan kurikulum dilakukan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, standar isi dijabarkan dari standar kompetensi lulusan. Dan yang ketiga, standar proses dijabarkan dari standar isi. Dan yang terakhir, standar penilaian dijabarkan dari standar kompetensi lulusan, standar isi, dan standar proses. Yang selanjutnya yaitu ada struktur kurikulum 2013. Untuk SD, holistik berbasis. Untuk SMP, TIK menjadi media semua mata pelajaran. Untuk SMA, perubahan sistem. Dan yang terakhir untuk SMK, penambahan jenis keahlian berdasarkan spektrum. Yang terakhir yaitu ada implementasi kurikulum 2013. Implementasi kurikulum adalah usaha bersama antara pemerintah dengan pemerintah daerah, provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten. Penyiapan dan pembinaan guru dalam implementasi kurikulum, dan yang terakhir penyiapan buku. Yang selanjutnya yaitu perbandingan kurikulum 2013 dan 2006. Kurikulum 2006 atau sering juga disebut KTSP yaitu yang pertama menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal. Yang kedua, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Yang ketiga, penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Yang keempat, sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. Dan yang terakhir, penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi. Sedangkan kurikulum 2013 yaitu yang pertama ada standar kompetensi lulusan diturunkan dari kebutuhan. Yang kedua, standar isi diturunkan dari standar kompetensi lulusan melalui kompetensi inti yang bebas mata pelajaran. Yang ketiga, semua mata pelajaran harus berkontribusi terhadap pembentukan sikap, keterampilan, dan pengetahuan peserta didik. Yang keempat, mata pelajaran diturunkan dari kompetensi yang ingin dicapai. Yang kelima, semua mata pelajaran diikat oleh kompetensi inti. Dan yang terakhir,
keselarasan tuntutan, kompetensi lulusan, isi, proses pembelajaran, dan penilaian. Kelebihan dan kekurangan kurikulum 2013. Kelebihan kurikulum 2013 yakni ada 5, yaitu yang pertama, kurikulum 2013 menggunakan pendekatan yang bersifat alamiah atau kontekstual karena berfokus dan bermuara pada hakikat peserta didik untuk mengembangkan berbagai kompetensi sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Dalam hal ini, peserta didik merupakan subjek belajar dan proses belajar berlangsung secara alamiah dalam bentuk belajar dan mengalami berdasarkan kompetensi tertentu, bukan transfer pengetahuan. Yang kedua, kurikulum 2013 yang berbasis karakter dan kompetensi boleh jadi mendasari pengembangan kemampuan-kemampuan lain. Adapun bidang-bidang studi ataupun mata pelajaran tertentu yang dalam pengembangannya lebih cepat menggunakan pendekatan kompetensi tertentu yang berkaitan dengan keterampilan. Yang keempat, asumsi dari kurikulum 2013 adalah tidak ada perbedaan antara anak desa ataupun kota. Seringkali anak desa cenderung tidak diberi kesempatan untuk memaksimalkan potensi mereka. Yang kelima, yakni kesiapan terletak pada guru. Guru juga harus terus dipacu kemampuannya melalui pelatihan-pelatihan dan pendidikan calon guru untuk meningkatkan kecakapan profesionalisme secara terus-menerus. Selanjutnya adalah kekurangan dari kurikulum 2013, yakni 1. Pemerintah seolah memilih semua guru dan siswa memiliki kapasitas yang sama dalam kurikulum 2013. Guru juga tidak pernah dilibatkan langsung dalam proses pengembangan kurikulum 2013. Yang kedua, tidak ada keseimbangan antara orientasi proses pembelajaran dan hasil dalam kurikulum 2013. Keseimbangan sulit dicapai karena kebijakan ujian nasional atau UN masih diberlakukan. Implementasi kurikulum 2013. Implementasi kurikulum 2013 di masa pandemi COVID-19 ini adalah dalam situasi ini, kurikulum harus disesuaikan dengan keadaan. Kurikulum harus disederhanakan atau seorang pendidik tidak mesti senantiasa berinteraksi sehingga pembelajaran disesuaikan dengan bagaimana sekolah dan murid berada. Program Merdeka Belajar memberikan kebebasan satu pendidikan untuk melakukan perubahan yang dapat dipakai dalam berbagai keadaan. Pendidik diharap bisa melaksanakan pembelajaran yang bervariasi, seperti menentukan kompetensi dasar dan materi untuk disederhanakan. Para pendidik diharap bisa melaksanakan inovasi pembelajaran tanpa meninggalkan prinsip pembelajaran dari rumah di masa pandemi COVID-19. Dan yang terakhir, mengidentifikasi permasalahan dokumen kurikulum. Yang pertama, tidak ada kajian terhadap penerapan kurikulum 2006 yang berujung pada kesimpulan urgensi perpindahan kepada kurikulum 2013. Yang kedua, tidak ada evaluasi menyeluruh terhadap uji coba penerapan kurikulum 2013 setelah setahun penerapan di sekolah-sekolah yang diujikan. Yang ketiga, kurikulum 2013 ditetapkan di seluruh sekolah sebelum dievaluasi kesesuaian ide, desain, dokumen hingga dampak kurikulum. Yang keempat, penyeragaman tema di seluruh kelas sampai metode, isi pembelajaran dan buku yang bersifat wajib sehingga terindikasi bertentangan dengan UU Sikdiknas. Yang kelima, penyusunan konten kompetensi inti dan kompetensi dasar yang tidak seksama sehingga menyebabkan ketidakselarasan. Yang keenam, kompetensi spiritual dan sikap terlalu dipaksakan sehingga mengganggu substansi keilmuan dan menimbulkan kebingungan dan beban administratif bagi para guru. Yang ketujuh, metode penilaian sangat kompleks dan menyita waktu sehingga membingungkan guru
dan mengalihkan fokus dari memberi perhatian sepenuhnya pada siswa. Yang kedelapan, ketidaksiapan guru menerapkan metode pembelajaran pada kurikulum 2013 yang menyebabkan beban juga berdampak pada siswa sehingga menghabiskan waktu siswa di sekolah dan di luar sekolah. Yang selanjutnya, ketergesa-gesaan penerapan menyebabkan ketidaksiapan penulisan, pencetakan, dan peredaran buku sehingga menyebabkan berbagai permasalahan di ribuan sekolah akibat keterlambatan atau ketiadaan buku. Dan yang terakhir yaitu berganti-gantinya regulasi kementerian akibat revisi yang berulang. Sekian penjelasan materi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.